bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Ningsi akan sedikit mempelajari tentang aplikasi WHO Andro Plus. Nah, kami di sini memakai WHO Andro Plus dikarenakan usia anak 5-19 tahun. Jika usia anak 0-5 tahun itu menggunakan WHO Andro saja. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi WHO Andro Plus yang dimana kita berada di pilihan menu nutritional survey yang dimana ketika kita ingin membuat data untuk pasien kita, maka kita harus menekan icon plus yang berada di ujung kiri kita. Dan setelah menekan icon plus, kita di sebelah kanannya ada name atau nama ya, kemudian ada notice atau not. Nah, setelah itu untuk kita menyusun data pasien kita, selanjutnya kita harus menekan icon plus yang berada di bawah nama atau name kita ya. Nah, setelah kita menekan icon plus tersebut, maka data yang akan kita susun akan keluar seperti date of visit. Yang dimana date of visit ini seperti tanggal kunjungannya kita, karena kan di setiap bulan pasti di perkampungan atau di kota-kota ada posyandu kan yang diadakan dari puskesmas. Untuk date of visit itu kami membuat tanggal 11 Oktober 2024 itu Jumat depan. Kemudian di clusternya kami membuat kode 1, kemudian di tim 1, dan di date birth-nya, tanggal ulang tahunnya itu kami membuatnya sesuai dengan data. Nah, selanjutnya itu di sebelah kanannya ada first name. Kita bisa membuat nama samaran kita ataupun nama pribadi ya, ini karena contoh. Ini kami membuat nama teman-teman. Kemudian ada first name, nama ya, kemudian last name, kemudian di sini juga ada jenis kelaminnya. Kemudian di bawah jenis kelamin itu ada weight, dimana berat badannya berapa kilo, kemudian ini juga ada tinggi badannya berapa sentimeter. Kemudian setelah kita mengisi semua, kemudian kita tekan save ya teman-teman, agar datanya tersimpan dan tidak hilang. Setelah di save, maka data tersebut akan ditampilkan di bagian di bawah icon plus tadi gitu. Dan sekarang kita akan memasuki data kedua, dimana caranya juga sama seperti tadi. Untuk pengisian data pasien juga sama seperti yang pertama. Yang pertama itu ada date of visit, yang dimana date of visit ini tanggal kunjungan kita. Kemudian di bawah date of visit itu kita juga menuliskan satu-satu sebagai tanda di tim sama cluster. Kemudian di bawah cluster kita juga diminta untuk mengisikan tanggal lahir pasien kita. Kemudian setelah mengisikan tanggal lahir juga ada first name. Kita juga bisa membuat nama pasiennya, kemudian angkanya atau huruf pertama ya sebagai rendah. Kemudian setelah itu juga ada jenis kelaminnya sama seperti data di awal, dan yang di bawah jenis kelaminnya itu ada berat badan pasien berupa kilogram, dan di bawah berat badannya ada tinggi badan pasien. Setelah tinggi badan dan berat badan diisi, maka data tersebut kita save biar tidak hilang dan akan ditampilkan di bagian icon plus di layar sebelah. Dan untuk penambahan data berikutnya itu kita juga sama, menekan icon plus kemudian mengisi data yang telah keluar. Kemudian di bagian sini dan di bagian pengisian data
kedepannya saya mempercepat agar tidak memakan waktu banyak, dan semoga teman-teman memakluminya. Dari status kita. Nah, di sini untuk grafik umur tadi kita bisa melihat dia itu sekitar 9 tahun. Yang dimana 9 tahun ini skornya itu 1,0,5. Estimasi ya teman-teman. Kita buat nama sedikit juga estimasi persen, dan ini hasilnya teman-teman. Hai guys, sekarang kita berada untuk penentuannya ya, yang di Excel ini. Untuk di hasil di Antro tadi, di WHO Antro di sini, ya di atasnya. Namun karena kita membutuhkan status gizinya itu status gizi baik atau tidak, jadi saya membuatnya nama, jenis, tanggal lahir, kemudian BB-nya, tinggi badan, BB per U, TB per U, dan BMI per umur ya di bagian bawahnya. Dikarenakan kita perlu untuk mengetahui gizi anak tersebut baik atau tidak. Itu dengan data yang kita peroleh, gizi anak tersebut itu baik atau tidak, itu yang di berat badan sama tinggi badannya, begitu ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin membuat dan ingin melihat gizi baik dan gizi buruk pada BB per U, TB per U, dan BMI per umur ya. Kalau di sini BB per umurnya tidak ada. Jadi untuk status gizinya tuh sudah bisa kita lihat ya di sini, yang dimana ada status gizi baik dan gizi buruk di BB per U, TB per U, serta berat badan ideal umur. Jadi kita bisa melihat yang dimana status gizi anak yang baik dan yang buruk. Jadi untuk hasilnya seperti ini, seperti yang di layar. Begitu ya teman-teman. Jika memang ada kekurangan ataupun kesalahan, saya sebagai Wideningsih memohon maaf dan pamit undur diri.